Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami tentang penerapan diferensial majemuk dalam ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Rifki Zahara MPD. Dan berikut adalah anggota dari kelompok kami. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Selamat mendengarkan. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terkait utilitas marginal, parsial, dan keseimbangan konsumsi. Dalam pengertiannya, utilitas marginal merupakan utilitas tambahan yang diperoleh konsumen dengan satu unit tambahan barang yang dikonsumsi. Sedangkan utilitas marginal parsial adalah kebutuhan seseorang akan barang tidak hanya mengkonsumsi satu macam barang, tetapi bermacam-macam barang. Begitu juga dalam utilitas. Kepuasan seseorang akan konsumsi barang juga bermacam-macam. Contoh, jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan U atau utilitas, dan barang-barang yang dikonsumsi dilambangkan dengan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya, maka fungsi utilitas dituliskan dengan U sama dengan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Misal, seseorang konsumen hanya mengkonsumsi dua barang, yaitu barang X dan barang Y, sehingga fungsi utilitas dapat dibentuk sebagai U sama dengan F dalam kurung X dan Y. Utilitas parsial semisal menunjukkan kombinasi konsumsi barang X dan barang Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Sementara itu, utilitas marginal parsial diperoleh dari turunan pertama terhadap masing-masing variabel bebasnya. Contoh, SU per SX adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang X. SU per XY adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang Y. Untuk yang selanjutnya adalah keseimbangan konsumsi. Definisinya adalah sebagai suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Adapun fungsi anggaran, fungsi yang menggambarkan kemampuan konsumen dalam membeli berbagai macam barang berdasarkan harga masing-masing barang dan pendapatan konsumen. Contoh, pendapatan konsumen sebanyak M dengan harga masing-masing barang X dan Y dinyatakan dalam PX dan PY per unit, maka persamaan anggarannya bisa ditulis sebagai M sama dengan X kali PX plus Y kali PY. Tingkat kepuasan konsumen atau tingkat kombinasi konsumsi dapat mencapai kepuasan maksimum atau keseimbangan konsumsi dengan batasan anggaran yang dimiliki konsumen menggunakan metode pengada Lagrange atau Lagrange multiplier. Fungsi utilitas U sama dengan F yang dalamnya ada XY yang dioptimalkan terhadap fungsi anggaran M sama dengan X kali Vx plus Y kali PY menggunakan pengganda Lagrange akan membentuk fungsi Lagrange di mana F besar atau fungsi Lagrange yang di dalamnya ada XY sama dengan fungsi utilitas atau F kecil yang di dalamnya ada XY dijumlahkan dengan pengganda Lagrange yang mana nanti di dalamnya ada anggaran Lagrange X kali Px plus Y kali Py min M. Tingkat kepuasan yang maksimum dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi Lagrange yang telah disusun terhadap masing-masing variabel. Dan hasilnya bisa disimak untuk rumus yang di bawah ini. Dan selanjutnya untuk utilitas marginal parsial barang X dan barang Y. Rumusnya juga bisa disimak seperti itu. Untuk selanjutnya ada keseimbangan konsumsi yang mana hasilnya seperti digambar rumusnya, sehingga juga menghasilkan rumus seperti itu. Melihat dari materi-materi yang telah disampaikan tentang utilitas ini, dapat kita bisa simpulkan
bahwasanya keseimbangan konsumsi akan tercapai apabila utilitas marginal masing-masing barang terhadap harganya bernilai sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal beserta jawabannya. Kepuasan seorang konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi utilitas X kuadrat dikali Y kuadrat. Jumlah pendapatan konsumen adalah Rp1.000, sementara harga barang X dan Y per unit masing-masing Rp25 dan Rp50. Pertanyaannya, bentuklah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. Kemudian, berapa utilitas marginal tersebut jika konsumen mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y? Selanjutnya, jelaskan apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y kepuasan konsumen optimum atau tidak. Dan berikut adalah pembahasan mengenai jawabannya. Dari penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa MUX per PX tidak sama dengan MUY per PY. Maka kesimpulannya adalah X sama dengan 14 dan Y sama dengan 13 tidak memberikan kepuasan optimum atau tidak terjadi keseimbangan konsumsi. Contoh soal yang kedua. Kepuasan seorang konsumen dari mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi utilitas U sama dengan X pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Jumlah pendapatan konsumen adalah Rp1.000, sementara harga barang X dan Y per unit masing-masing Rp25 dan Rp50. Carilah kombinasi jumlah X dan Y yang memberikan kepuasan optimum beserta tingkat kepuasannya. Berikut adalah penjabaran dari jawabannya. Dari soal, dapat kita ketahui fungsi utilitas yang dilambangkan dengan U sama dengan X kuadrat dikali Y pangkat 3, dan fungsi anggaran 25X plus 50Y min 1000 sama dengan 0. Dari kedua persamaan tersebut, dapat kita ciptakan persamaan baru dengan penjabaran sebagai berikut. Dari persamaan-persamaan yang ada, lalu kita substitusi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dapat kita simpulkan bahwa kepuasan optimum terletak pada X sama dengan 16 dan Y sama dengan 12, sehingga U sama dengan X kuadrat dikali Y kuadrat menjadi 16 pangkat 2 dikali 12 pangkat 3 yang hasilnya adalah 442.368. Jadi, kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum adalah 16 unit X dan 12 unit Y dengan nilai kepuasan U sama dengan 442.368. 2. Produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Produk marginal parsial. Produk marginal parsial adalah produk tambahan yang dihasilkan dari berbagai macam unit tambahan faktor produksi. Jika jumlah keluaran yang dihasilkan berupa P dan faktor produksi masukan sebagai X, di mana L 1, 2, 3, N, maka fungsi produksi dapat dinyatakan dalam P sama dengan X1, X2, X3, dan Xn. Misal, ada dua macam variabel atau faktor produksi untuk memproduksi suatu barang berupa K dan L, sehingga fungsi produksi dapat dituliskan sebagai P sama dengan fungsi dalam kurung KL. Produk marginal parsial berupa turunan P pada K adalah marginal berkenaan dengan masukan K. Turunan P pada L adalah marginal berkenaan dengan masukan L. Keseimbangan konsumsi. Suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum dengan biaya masukan yang rendah.
isocost adalah suatu fungsi yang mencerminkan kemampuan produsen dalam memberi berbagai macam masukan berkenaan dengan harga masing-masing masukan dan jumlah dana yang dimiliki. Misal, jumlah dana yang dianggarkan untuk membeli masukan K dan masukan L adalah sebesar M. Harga masukan K dan masukan L masing-masing PK dan PL. Persamaan isocost dapat dituliskan sebagai M sama dengan K kali PK ditambah L kali PL. Keseimbangan konsumsi. Tingkat kombinasi penggunaan yang optimum dapat dicari dengan menggunakan metode pengganda Lagrange atau Lagrange multiplier. Fungsi produksi P sama dengan fungsi KL yang dioptimalkan terhadap fungsi isocost. M sama dengan K kali PK ditambah L kali PL. Menggunakan pengganda Lagrange atau Lagrange multiplier akan membentuk fungsi Lagrange di mana FKL sama dengan FKL ditambah lambda K kali PK ditambah L kali PL min M. Keseimbangan konsumsi. Tingkat kombinasi penggunaan yang maksimum dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi Lagrange yang telah disusun terhadap masing-masing variabel bebas. Produk marginal parsial, produk marginal masukan K, MPK sama dengan FKKL sama dengan turunan P terhadap K. Produk marginal masukan L, MPL sama dengan FKL sama dengan turunan P terhadap L. Sehingga FKKL sama dengan turunan F terhadap K sama dengan 0, FKKL ditambah lambda PK sama dengan 0, FLKL sama dengan turunan F terhadap L sama dengan 0, FLKL ditambah lambda PL sama dengan 0. FKKL plus lambda PK sama dengan 0 min lambda sama dengan FKKL per PK. FLKL plus lambda PL sama dengan 0 min lambda sama dengan FLKL per PL. Kesimpulan, produksi optimum dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai apabila hasil bagi produk marginal masing-masing masukan terhadap harganya adalah sama. Contoh, fungsi produksi suatu barang dinyatakan dalam P sama dengan 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3. Bentuklah fungsi produk marginal untuk masing-masing faktor produksi. Kemudian berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L. Jawaban diketahui fungsi produksi P sama dengan K pangkat 2/3 L pangkat 1/3. Sehingga produk marginal masing-masing faktor produksi MPK sama dengan turunan P per K sama dengan 4K pangkat 1/3 L pangkat 1/3 sama dengan 4L 1/3 per K 1/3. MPL sama dengan turunan P per L sama dengan 2K pangkat 2/3 L 2/3 sama dengan 2K pangkat 2/3 per L 2/3. Jika K sama dengan 8 dan L sama dengan 27, maka MPK sama dengan 4 kali 27 pangkat 1/3 per 8 pangkat 1/3 sama dengan 4 kali 3 dibagi 2 sama dengan 6. Sedangkan MPL sama dengan 2 kali 8 pangkat 2/3 per 27 pangkat 2/3 sama dengan 2 kali 4/9. Hasilnya 8/9. Maka MPK per PK tidak sama dengan MPL per PL, tidak memberikan produksi optimum atau tidak terjadi keseimbangan produksi. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya teman-teman. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan tulisan maupun kata pada presentasi kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.